siap kamu beribadah? Siap? Ya, kalau siap, siapkan itu hati, siapkan itu pikiran untuk datang memuji Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, Enci undang semua berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Enci sekolah minggu yang ada. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dasar samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu serta orang tua yang ada yang tetap setia mendampingi anak-anak sekolah minggu kita untuk beribadah. Saat ini kita akan berdoa. Sikap doa semuanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, Bapa yang teramat sangat baik buat kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada. Di saat ini Bapa, kami menaikkan pujian syukur kepadamu karena ada begitu banyak berkat yang Tuhan Yesus karuniakan buat kami, bahkan terlebih lagi nafas kehidupan yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan, di saat ini kami boleh beribadah, kami boleh diberikan waktu dan kerinduan untuk kami mau memuji dan memuliakan akan nama-Mu.
Biarlah Bapa, Engkau menyertai ibadah sekolah minggu kami di siang hari ini, dan biarlah ibadah ini kiranya boleh berkenan di hadapan hadirat yang suci dan kudus. Sertai kami semua Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, ampuni dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca kitab, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati kami semua, agar supaya lewat cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar lewat doa gereja, dan kami boleh melihat lewat siaran TV kabel, itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami semua, dan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di siang hari ini terdapat dalam 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai dengan 19 dan 2 Tawarik 11 ayat 1 sampai dengan 4 dengan judul perikop pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi
sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, sampai di sini pembacaan Alkitab, dan sekarang anak-anak akan menyaksikan video yang akan kita lihat saat ini. Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka bertanya kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu.
Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja, hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah. Demikian, katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Pesan firman Tuhan hari ini adalah, satu, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus dengar-dengaran kepada orang tua, mama papa, oma dan opa, kakak, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk selalu menjauhi perbuatan jahat dan tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kita berbuat dosa. Misalnya ada anak-anak yang suka berdusta, ada anak-anak yang suka berkelahi dan sebagainya. Dan marilah kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dan selalu berbuat yang baik, baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1 Petrus 5 ayat 5c, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati.
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5c. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Shalom, damai di hati. 1 Petrus 5 ayat 5c. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5c. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Shalom, 1 Petrus 5 ayat 5c. Allah menentang orang yang jongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa syukur untuk mata lipat tangan, mari kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, limpah terima kasih kami persembahkan kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami, karena kasih dan penyertaan-Mu selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, terlebih khusus Tuhan di hari ini untuk melaksanakan ibadah anak sekolah minggu, walaupun ibadah kami dilaksanakan di rumah masing-masing dan dipandu dari ketua gereja.
dan biarlah firman itu menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, bagi guru-guru sekolah minggu makan kami semua. Bapa di surga, tadi kami sudah boleh memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, persembahan itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Exodus Pagi Minggu, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan anak-anak ini Tuhan, di tengah-tengah tumbuh kembang mereka maupun di tengah-tengah mereka bermain, mereka belajar, bahkan mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan kerja mereka di rumah masing-masing. Kami juga mau berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, bersama dengan orang tua, biarlah Kau senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Berdoa bagi komisi pelayanan anak yang ada di Jemaat Exodus Pagi Minggu. Tuhan tolong kami semua dengan Tuhan Yesus Tuhan di dalam mengarahkan kami sebagai komisi yang ada. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan senantiasa menjadi bagian dari Eta, bahkan menjadi bagian dari kami semua. Bapa di surga, kami cuma berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau sangat baik, bahkan terlalu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berdoa juga bagi keluarga penelayan Bapak yang selalu dengan setia memfasilitas kabel sehingga ibadah boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Bapak di surga, bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya di Exodus Pagi Minggu, para pendeta, guru agama, bahkan saudara-saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, agar supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan serta syukur kami siang hari ini di dalam nama Anak Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya tahu saya siap melakukannya. Saya tahu saya siap melakukannya. Saya tahu saya siap, saya siap, saya tahu saya siap melakukannya. Saya tahu saya siap melakukannya. Saya tahu saya siap melakukannya. Saya tahu saya siap, saya siap, saya tahu saya siap melakukannya. Nah adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah kita di siang hari ini. Sikap berdoa, cuci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil melalui anak Tuhan kami Yesus Kristus, di siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena kami telah beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dengan riang gembira. Dan ibadah di siang hari ini boleh selesai dengan baik. Itu semua adalah kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih dan karunia daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengentaran Roh Kudus menjadi bagian kita semua, mulai dari anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita di siang hari ini sudah terlaksana dan boleh berakhir dengan segala baik. Nah, tentu terang semua percaya itu semua karena siapa? Karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita yang beribadah di siang hari ini. Oleh karena itu, saya mau sampaikan banyak terima kasih kepada semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan pun orang tua yang ada di rumah yang boleh beribadah bersama-sama di siang hari ini. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Biarlah apa yang orang boleh lakukan dalam ibadah di saat ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan orang semua pasti diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, atas nama Komisi Pelayan Anak Sekolah Minggu menyampaikan banyak terima kasih atas pemberian diri dari adik-adik anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang boleh beribadah. Dan juga di saat ini kami sampaikan banyak terima kasih buat Komisi Pelayan Anak yang sudah boleh memberi diri untuk melayani Tuhan dalam ibadah di siang hari ini. Tuhan Yesus juga pasti akan memberkati kita semua. Dan terima kasih banyak juga kepada keluarga Pak Dewan Mengoba yang sudah boleh memfasilitasi agar ibadah sekolah minggu di siang hari ini lewat siaran TV kabel yang ada, sehingga boleh disaksikan oleh anak-anak yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kehidupan pribadi dan keluarga dalam setiap tugas kerja, usaha, dan tanggung jawab yang ada. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan keluarga ini. Dan juga terima kasih buat Bapak dan Cewayo yang selalu menemani kami Komisi Pelayan Anak untuk melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus juga berkati kehidupan Bapak dan Ce bersama dengan keluarga. Dan akhirnya anak-anak yang berkati Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada di siang hari ini sudah selesai. Dan Ci mau ingatkan anak-anak yang ada di rumah tetap jaga kesehatan, karena masih dengan pandemi COVID-19 anak-anak harus menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Dan jangan lupa satu hal yang anak lakukan adalah tetap berdoa kepada Tuhan supaya ini pandemi COVID-19 boleh berlalu dari hadapan kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di minggu